Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas sebenarnya terkait dengan yang kemarin saya tugaskan sih. Kenapa menulis life story? Life story sebenarnya itu membantu kita. Maksudnya adalah membantu kita untuk memahami bagaimana apa yang kita rasakan, mungkin juga apa yang kita lalui dalam fase-fase perkembangan yang telah terlewati, yang dari situ akan membantu kita untuk memberikan bukan panduan sih, tetapi gambaran bagaimana kita menjalani hidup yang pernah kita lalui. Dan karena terkait dengan materi semester ini, teori dan teknik konseling, kita akan memahami berbagai teori atau pendekatan berikut dengan mungkin ada teknik-teknik tertentu yang diperkenalkan oleh masing-masing pendekatan tadi untuk digunakan dalam konseling. Nah, kita menemukannya sebenarnya ada satu yang bisa kita gunakan ya, ilustrasinya stand itu. Tapi kita juga bisa sangat terbantu kalau kita paling tidak bisa membantu diri kita sendiri. Jadi memahami teori dan teknik yang kita pelajari semester ini dengan melihat atau merefleksikannya pada diri kita sendiri. Seperti misalnya dalam teori Gestalt yang sedang kita tengah tekuni hari ini, itu kita bisa melihat, kita mungkin bisa mengenali unfinished business yang kita miliki. Apakah setiap kita pasti punya unfinished business? Belum tentu juga. Kadang-kadang ada yang punya dan ada juga yang tidak punya. Jadi kalaupun kita tidak punya, paling tidak kita bisa mengidentifikasi bahwa tidak ada unfinished business dalam diri kita, dalam life story kita selama ini. Nah, kalaupun ada, apa aja sih unfinished business yang kita miliki? Apakah kita punya luka batin misalnya, entah itu karena interaksi kita dengan orang lain, dengan keluarga kita, ataukah dengan orang-orang yang pernah memberi arti bagi kita, atau mereka pernah punya arti bagi kita dan itu mungkin meninggalkan jejak-jejak yang tidak menyenangkan, yang bisa kita kenali itu sebagai unfinished business. Jadi ada hal-hal yang belum kita selesaikan, atau hal-hal yang mungkin tidak kita selesaikan, atau kita memilih tidak menyelesaikannya karena mungkin sayang eman-eman kalau diselesaikan, sehingga lebih baik disimpan jadi kenangan misalnya. Nah, kalau kenangan yang indah, itu mungkin jadi motivasi buat kita atau penyemangat kita dalam hidup ini. Tapi kalau ternyata itu sesuatu yang negatif, tentu kita juga yang akan merasakannya, kita juga yang akan menjalaninya, kita juga yang akan kita juga yang akan memberikan efek-efek itu, bisa juga memberikan efek kepada efek psikologis kita yang mungkin bisa mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa. Jadi sekarang dengan kita membuat life story seperti punyanya Stan di bukunya Carol Corey, kita paling tidak tahu bagaimana ada momen-momen apa saja di dalam hidup kita. Kenapa ya suara saya terputus-putus? Ini saya sudah di kampus itu padahal. Masih putus-putus? Ya. Dicoba dulu ya. Nah, dari life story itu jangan khawatir. Buatlah life story-nya seperti apa adanya. Jangan khawatir nanti akan dibaca oleh siapa, karena yang baca adalah yang nulis sendiri. Selama yang nulis itu tidak pernah membacakannya untuk orang lain. Jadi dikonsumsi sendiri. Itu kemudian
Ya, kemudian dari materi yang pernah kita pelajari ya, terutama dalam teori Gestalt ini, kita cari tahu di mana unfinished business kita. Apakah ada? Jika tidak ada, alhamdulillah. Kemudian apakah kita memiliki kesulitan akan melakukan kesadarannya here and now? Kita hidup masa sekarang, apakah kita masih punya sisi-sisi yang menunjukkan kita punya sulit move on masa lalu misalnya, sehingga kita akan terjebak dengan masa lalu yang nggak pernah selesai. Jadi jebakan-jebakan masa lalu itu membuat kita, istilahnya kalau orang Jawa itu nyerimpeti itu ya, nyerimpeti apa? Nyerimpeti langkah-langkah kita kalau mau maju. Kita mau melangkah ke samping, keserimpet lagi. Kita mau melangkah ke depan, keserimpet lagi. Kita mau mundur pun juga bikin keserimpet. Akhirnya nyerimpet-nyerimpeti kalau orang Jawa. Ya, seperti itu. Jadi pentingnya untuk memiliki mengenali unfinished business kita dan sulitnya kita, paling tidak 2 hal itu dulu kalau dalam Gestalt ya, karena 2 hal ini tadi, unfinished business dan unfinished business dan lemahnya kesadaran here and now itu membuat kita menjadi sulit untuk eksis. Artinya kita menyadari keberadaan kita ya, eksistensi kita ini menjadi sulit. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak utuh. Kita selalu dibayangi masa lalu, kita selalu dihantui oleh ketakutan mungkin, atau oleh rasa sakit hati misalnya, yang itu membuat kita tidak bisa menjadi pribadi yang full, tidak bisa menjadi pribadi yang seutuhnya, tidak bisa merasakan the whole life, hidupnya seutuhnya gitu. Itu tentang unfinished business. Jadi kita akan menganalisis hidup kita dengan teori-teori yang kita pelajari. Tapi tentu saja catatan ya, nanti teori-teori ini terus berkembang. Artinya ketika nanti pun ini kita sebagai muslim ternyata ada teori perspektif yang tidak sesuai dengan agama kita misalnya, karena konteksnya kita sebagai orang muslim, nah nanti kita akan benahi itu. Maksudnya tentu semuanya diperlukan yang namanya penyesuaian. Apa yang kita bisa ambil, kita ambil, yang bisa kita manfaatkan. Jika itu tidak sesuai dengan agama kita, ya sebisa mungkin kita mengganti dengan cara-cara yang lain yang lebih sesuai dengan agama kita, yang lebih sesuai dengan perspektif agama kita. Jadi kita walaupun belajar sesuatu itu tetap kita punya kritis, mana yang akan boleh dan bisa kita dan mana yang perspektif itu perlu kita catat, perlu kita kritisi untuk dicarikan solusi yang lebih baik. Itu kita akan gunakan 2 hal ini. Kemarin PR saya adalah mencari unfinished business dan unfinished businessnya dan sulitnya kesadaran untuk here and now. Itu dulu. Sampai di sini.